Peta jalan pendidikan. Ya, jalan yang panjang, jalan yang lurus atau jalan yang berliku, atau mungkin belok kanan atau belok kiri. Ya, ini sebagian dari wilayah yang di dalamnya peserta didik berjibaku meraih ilmu, menggali berbagai pengetahuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Bagaimana jalan Anda? Bagaimana peta Anda menuju sukses, menjadi manusia yang berguna, manusia harapan bangsa, manusia yang kelak akan membawa perubahan yang lebih baik untuk hidup dan kehidupan. Nikmati jalan pendidikan, nikmati peta jalan yang Anda pilih, yang Anda tapaki satu persatu demi langkah menggapai impian dan harapan. Bersama Bu Hindun di vlog ini, mari kita simak dan saksikan. Iya, mau kemana? Ingin apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam meraih mimpinya di jalan yang dipilih. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk yang selalu menyimak, untuk yang selalu setia di vlog Bu Hindun bersama meniti hari, bersama mengukir prestasi, menambah wawasan selalu. Wassalam. Simak ya. Simak ya. Oke. Hai. Masih di channel YouTube Bu Hindun tentunya? Oke, jangan kemana-mana ya. Kita masih bicara tentang peta jalan pendidikan. Target Anda seperti apa? Banyak jalan menuju Roma. Iya, itu kata pepatah. Nah, kita intip sejenak sebagai gambaran untuk masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang nanti, kira-kira kita ingin seperti apa ya? Wajah pendidikan di tanah air. Nah, ini kita intip dari salah satu slide yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai visi pendidikan Indonesia 2035. Untuk para guru, untuk mahasiswaku, dan semua yang menyimak vlog ini, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, sehingga kita bisa melihat dengan konkret, ya, wajah pendidikan Indonesia di 2035. Kita akan membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul. Ya, dari sekarang. Iya, ini rumusannya yang kita intip. Kemudian, tidak sampai di situ. Pembelajar seumur hidup yang unggul, yang terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara tentunya. Yuk. Apa slide berikutnya? Ya, 2 slide cukup untuk kita ya. Negeri ini, Indonesia tentunya, membutuhkan sumber daya manusia yang terpelajar, yang luhur, yang adaptif. Ya, jadi bisa bersosialisasi, bisa menyesuaikan diri, bisa mengenal kanan kiri lingkungannya. Adaptable, adaptif, dan kolaboratif. Bekerja sama dengan siapapun. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kita ini beragam. Kita ini berlainan suku. Ya,
majmuk. Jadi, berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama teman, dengan sesama guru, ya, untuk tujuan yang mulia tentunya. Dalam hal ini untuk mencapai target pembangunan. Nah, kalau pembangunan kita targetkan 2045 ya. Kalau tadi visi pendidikan 2035. Visi Indonesia, ya pembangunan 2045. Sumber daya manusianya tentunya Indonesia di 2045 nanti harus sudah berdaulat, maju, adil dan makmur. Itu mimpi. Itu cita-cita. Ya, mimpi dulu dan kita bekerja keras, ikhtiar untuk mewujudkannya. Ya. Nah, apa saja ya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia ini? Ya, pertama pengembangan SDM dan sains dan penguasaan teknologi. Ya. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena kita butuh sandang, pangan, papan. Ya, always, selalu. Iya, nanti punya anak, nanti punya cucu, nanti punya cicit dan seterusnya, ya. Perekonomian harus lanjut. Kemudian pembangunan yang adil. Di kota, di desa kita bisa sama merasakan terang, ada listrik, jalan yang tertata rapi, akses yang mudah dijangkau, iya. Kemudian memperkuat ketahanan nasional dan pemerintahan. Iya, kita harus tahan. Iya, supaya apa? Supaya tidak mudah diadu domba. Jadi, kalau kalian senang dengan media sosial, maka jangan terpancing oleh berita-berita hoax. Iya, karena bisa jadi akan memperlemah ketahanan nasional kita. Banyak orang yang mencari cara atau celah agar Indonesia porak-poranda, agar Indonesia itu terpecah belah. Kita sudah belajar dari penjajahan Belanda 350 tahun. Jadi jangan terulang lagi. Kita tidak mau dibodohi. Ya, kita harus lurus ke depan, fokus ya untuk mencapai target-target yang kita impikan. Ya, apa yang harus diinput, apa yang harus dibenahi terkait dengan 4 sub pilar perkembangan di dalam membangun sumber daya manusia tadi? Ya, input yang terkait tentunya 1. Tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan. Minimal, nih teman-teman, minimal ya. Pendidikan formal 12 tahun. Iya. Jadi kalau nanti di 2045 masih ada ya tenaga kerja kita yang ya tidak menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun, nah kita akan dicibir oleh negara-negara lain. Kita akan dipandang sebelah mata. Jadi ayo bersama. Tengok kanan kiri, beri motivasi. Ya, minimal pendidikan formal 12 tahun diselesaikan. Kemudian masyarakat yang memiliki nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik ya. Jadi kerjanya tidak setengah-setengah. Ya, kerjanya serius, fokus dan bersemangat ya. Tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel dan adaptif. Ya. Kemudian pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi. Kalian calon sarjana, iya para guru ya yang sedang berlatih menuju guru-guru dengan predikat guru profesional, buktikan ya bahwa kita orang-orang yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian peningkatan kontribusi sains dan teknologi untuk pembangunan. Ya, jadi kalau hanya masalah sinyal, kalau hanya masalah jaringan, jangan kemudian jadi ribut.
tapi cari solusinya. Oke, mungkin mencari tempat di mana ada sinyal terkuat, geser sedikit, ya. Nah, sehingga segala yang menjadi kendala bisa didapatkan solusinya. Kemudian pendidikan vokasi, kewirausahaan dan karakter yang lebih baik. Nah, masih pandemi, ya, wirausaha yang bisa dikerjakan dari rumah banyak sekali, ya. Bisnis-bisnis yang serba menggunakan website, menggunakan internet, ya, sebagai sarana dan prasarana bisnis online, ya. Tentunya harus diiringi sejalan dengan karakter yang baik. Kalau ada istilah COD, bayar di tempat, ya, bayar yang benar. Jangan fiktif. Iya, fiktif itu apa? Ya, bohong. Memesan, alamatnya tidak jelas, yang bayar siapa. Nah, ini karakter yang harus dibuang jauh-jauh karena akan menghancurkan ekonomi. Wirausaha yang dibangun susah payah, ya akan babak belur kalau karakternya tidak benar. Lalu, kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Iya, jadi kerjasama atau kolaborasi, ya semua unsur, semua lini, ya dari bawah sampai atas, ya harus bersinergi secara utuh. Oke, ya kalian bisa baca secara tuntas apa yang ada dalam slide ini. Ya, karena untuk mendukung hal yang tadi Bu Hindun sebutkan, ya, tentunya teman-teman bisa membaca beberapa poin yang ada di bagian bawah ini, sehingga Bu Hindun bisa melanjutkan. Ya, untuk yang menyimak dengan penasaran, iya, Bu Hindun akan lanjutkan terkait dengan perkembangan, bicara perkembangan, ya, bicara pendidikan di dunia akademis. Terkait dengan peserta didik. Ya, perkembangan peserta didik. Perjalanan karir seseorang dalam suatu bidang, apakah bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya, ya, tidak lepas ya dari dukungan banyak pihak, internal dan eksternal. Bu Hindun tanya nih, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Ya, sampai di mana perjalanan Anda? Menapaki hari demi hari? Adakah kemajuan? Ataukah jalan di tempat? La 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 la. Kalau pesan agama, ya, pesan agama nih, ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu kalau menjadi muslim atau muslimah yang memakai nilai-nilai agama. Iya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, teman-teman, jadi terkait dengan perkembangan peserta didik, ya seperti apa sih keterampilan motorik yang harus kalian miliki atau yang sudah kalian punya? Kita cas kembali, kita ingat kembali bahwa keterampilan motorik itu ada dua jenis. Keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus seperti apa Bu contohnya? Iya, contohnya yaitu keterampilan kecekatan jari jemari. Ya, menulis, ya, menggambar, bermain piano, bermain gitar, dan sebagainya. Nih, generasi milenial, generasi digital. Jari jemari kalian begitu lincah. Jadi motorik halus kalian itu diupayakan. Ya, kalau mengetiknya cepat, kalau cepat memainkan gawai atau handphonenya dengan berbagai aplikasi,
maka hasil tulisan juga harus bagus ya. Karena itu berarti berkorelasi ya. Lalu kalau keterampilan motorik kasar apa saja? Ya, ini terkait dengan kegiatan berotot. Kegiatan-kegiatan otot itu misalnya berjalan ya, entah jalan santai, jalan cepat ya, atau berlari ya, naik, turun tangga, melompat dan sebagainya. Oke? Perkembangan keterampilan motorik ini merupakan faktor yang sangat penting. Ya, sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan ya. Attention please, attention please. Ya, seperti itu sering diucapkan oleh guru bahasa Inggris ya ketika meminta perhatian kepada para peserta didiknya. Ya, atensi. Atensi dalam ilmu perkembangan peserta didik mempunyai makna konsentrasi terhadap aktivitas mental. Definisi ini sebagaimana diungkapkan oleh Chaplin. Ya, pendapatnya Chaplin 2002. Kalau teman-teman membuka kamus, tentunya kalau orang Indonesia membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata atensi, ya atensi artinya di dalam KBBI artinya adalah perhatian atau minat ya. Jadi definisi yang ditanyakan apakah tertera di dalam KBBI ataukah menurut Chaplin ya dalam ranah keilmuan perkembangan peserta didik menjadi ada perbedaan. Iya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Ada 2 nih ya. Ada internal dan eksternal. Faktor internal berupa motives atau needs ya, kebutuhan. Kemudian preparatory set atau kesiapan untuk berespons. Kemudian interest, yaitu menaruh perhatian pada yang diminati. Ya. Jadi itu semua adanya di dalam internal ya, dari dalam. Kalian akan memperhatikan, kalian akan memberikan atensi ya kalau itu sesuai dengan keperluan kalian. Ya, misal nih ya, mahasiswa yang sedang bersiap-siap ya mau pergi ke rumah temannya yang berulang tahun atau mau menghadiri salah satu resepsi pernikahan kakak kelasnya. Iya, tentunya kerudungnya seperti apa nih? Iya, bajunya ya yang bermotif atau yang polos. Iya, sepatunya yang datar atau yang bertumit tinggi. Iya. Nah, itu dari dalam sebagai kebutuhan kalian ada satu tujuan yang perhatiannya fokus di situ, maka kalian akan mencari tahu. Ya, mencari tahu. Mungkin mencari tahunya melalui YouTube, mungkin bertanya pada kakaknya, mungkin bertanya pada orang tuanya. Kalau kerudungnya bermotif, bajunya seperti apa? Kalau kerudungnya polos, ya sepatunya ya hitam juga dimatchingkan dengan kerudung, atau sepatunya dimatchingkan dengan tas, iya. Tidak perlu lagi ditanya-tanya ya, karena ketika mempersiapkan diri
menuju satu tujuan tadi, entah itu ke ulang tahun kawannya atau ke resepsi pernikahan kakak kelasnya, yang menjadi kebutuhan tadi berpenampilan yang sempurna dalam penilaian dia. Lahir kebutuhan itu dari dirinya, ya. Nah, kesiapan berespons. Iya. Ada yang memang slow response. Iya. Jadi, siap atau tidak ya terkait semua itu dengan atensi. Ya, kalau memang sudah siap tentunya ya aktivitas yang dimaksud akan mendukung kesiapan-kesiapan tersebut, ya. Oke, kemudian interest, ya. Seperti apa nih minatnya, ya? Menaruh perhatian pada yang diminati. Jadi aktivitas mentalnya itu kalau memang interestnya, contoh, interestnya pada tanaman, pada kebun, maka kalau ada orang yang diskusi tentang tanaman, yang membicarakan tentang pohon, ya, apakah itu pohon berbuah atau pohon hias, tanaman hias, ya, dia akan segera join, segera gabung untuk ikut diskusi juga. Ya, karena apa? Aktivitas mentalnya memang keberminatannya, perhatiannya di situ, ya. Itu dari dalam. Tidak bisa dipaksa. Jadi kalau dia tidak minat, diajak diskusi tentang tanaman karena memang tidak minat di situ, ya tidak ada perhatian di situ, tentu dia beralih. Mungkin yang lain perhatiannya kepada olahraga. Oh, ada yang bicara tentang sepatu roda, ada yang bicara tentang sepeda. Ya, dia cenderung bergabung ke kelompok yang menaruh minat kepada olahraga. Nah, itu internal. Kemudian eksternal, ya. Intensitas dan ukuran. Kontras dan novelty. Repetition, ya. Ya, repetition, pengulangan, dan movement, gerakan. Iya. Jadi aktivitas mental Anda akan menaruh konsentrasi yang penuh, ya, sebagai wujud atensi itu dari luar berupa apa? Ya, gerakan. Ya, oh di sana ada kelompok apa? Kajian kitab kuning. Ah itu kan ada kelompok, ada komunitas, ada gerakan di sana dari luar. Anda ikut gabung. Ya, pengulangan. Oh, kajian itu misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Iya. Ya. Eksternal dari luar. Dan Anda seperti magnet yang menempel begitu saja, mengikut, ya. Kemudian novelty, ya. Aktivitas mental pada konsentrasi yang tentunya ya, kalau generasi milenial, generasi digital itu mencari hal-hal yang baru, novelty. Ada yang baru dari luar yang mengundang perhatian, ya. Karena novelty-nya, karena kebaruannya. Apa misalnya? Oh, misalnya ada pelatihan, ya, pelatihan untuk apa? Pelatihan untuk membuat website. Ya, ada di sana. Wah, tertarik datang, ya. Mengikuti tentunya dengan penuh perhatian, ya. Nah, intensitasnya, ya, semakin keberminatannya tinggi, maka aktivitas mental atau atensi Anda ya semakin tinggi pula, ya. Itu faktor dari luar atau eksternal. Oke, Bu Hidun mau tanya nih, bagaimana emosi yang Anda rasakan hari ini? Ya, apakah berpengaruh terhadap peta jalan pendidikan yang Anda pilih?
Ya, emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Ya, jadi kalau Anda punya target, Anda menentukan nanti dewasa saya mau jadi ini, jadi itu. Ya, pasti sedikit banyak melibatkan emosi. Ya, mengelola emosi. Karena emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Ya, Woodbook 2015 halaman 690, di sana dikatakan emosi ya sebagai wujud ya dari berbagai perasaan yang kuat. Iya. Bisa Anda mengelola emosi? Iya, harus dikelola sehingga menjadi sesuatu yang gemilang atau membawa manfaat untuk Anda. Baik, kita dengarkan ya. Apa yang mau didengar? Ini sebagian mahasiswa bertutur tentang peta jalan yang akan dipilih untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Oke deh, tetap di vlog ini kan? Penasaran ya? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Iya, apa ya kata mereka tentang mimpi untuk wujudkan masa depan sebagai peta jalan pendidikan? Ya, yang akan diungkap berikut ini. Nah, jadi ini adalah mahasiswa semester 2, ya 2B, sebagai perwakilan dari jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa yang menjadi target dan mimpi mereka? 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan? Penasaran nih, apa ya? Iya, Bu Hindun ucapkan terima kasih. Inilah 7 orang terpilih. Ya, terima kasih telah mengirimkan video untuk bisa berbagi kepada kawan-kawan di seluruh jagat raya. Oke, ini pilihan video yang kalian kirimkan. Terima kasih untuk Muhammad Raihan Saputra, Vita Nur Khadijah Liani, Radinda Aliza, Sela Saputri, Zia Fadila Rahma, Mirta Nisya Sazna Regita, dan Ilanda Rosa Az-Zahra. Ya teman-teman, simak ya, karena penasaran. Iya, apa sih yang mau mereka sampaikan? Mereka mau membagi apa dalam target atau mimpinya di vlog ini di channel YouTube Bu Hindun. Oke, baik ya, kita beri tepuk tangan dan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Saputra. Saat ini usia saya 19 tahun. Nah, 5 tahun ke depan, sebelum 5 tahun ke depan, saya sudah harus bisa menyelesaikan kuliah saya S1 ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah lulus, saya ingin bekerja, entah itu mengajar ataupun yang lainnya. Yang terpenting, apa yang saya punya, saya dapatkan selama ini bisa bermanfaat bagi orang banyak di luar sana. Kemudian 10 tahun ke depan, saya ingin memiliki sebuah usaha milik saya sendiri. Kemudian hasil dari usaha saya ingin gunakan untuk memberangkatkan haji orang tua saya maupun umroh ke tanah suci nanti. Kemudian juga saya ingin memiliki fasilitas milik sendiri seperti rumah, mobil maupun motor milik saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Khadijah Liani. Di sini saya akan menceritakan tentang masa depan saya.
Hari ini, tepatnya tanggal 14 Maret 2021, umur saya sekarang adalah 18 tahun. 5 tahun ke depan, saya akan menjadi sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan saya akan bekerja sebagai guru di sekolah dasar atau MI yang berada di kota Tangerang. Dan untuk 10 tahun ke depan, di usia saya 28 tahun, yang pastinya saya sudah bersuami, sudah menikah, dan saya sudah mempunyai anak. Insya Allah saya akan menjadi PNS dan mempunyai bisnis kecil-kecilan seperti rumah makan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Radinda Aliza, saat ini berumur 18 tahun. Sedang menjalankan pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di 5 tahun yang akan datang, saya akan sudah menjadi seorang sarjana dan mengabdikan diri di dunia pendidikan. Berpenghasilan sendiri dari usaha yang saya jalankan, menjadi kebanggaan dari keluarga, lalu melanjutkan pendidikan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Di 10 tahun dari sekarang, saya akan sudah menjadi seorang pengajar, seorang istri, dan seorang ibu. Bukan dari anak-anak kandung saya saja, tetapi juga menjadi seorang ibu bagi anak-anak didik saya. Saya akan bahagia dengan keluarga kecil saya dan juga sangat mencintai pekerjaan saya, serta juga dicintai kembali oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zia Fadila Rahma. Teman-teman biasa memanggil saya Zia, Z-I-A. Saya lahir dan besar di Tangerang sampai saat ini dengan usia saya 19 tahun. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Untuk 5 tahun ke depan, saya harus sudah menjadi lulusan strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru di sekolah terbaik di Indonesia. Selain itu, saya melanjutkan pendidikan saya di strata 2 untuk menambah pengetahuan dan juga memperkuat ilmu-ilmu yang didapat ketika menempuh gelar sarjana. Ketika 5 tahun pertama sudah terlewati, 5 tahun kemudian, saya ingin menjadi wanita karir yang sukses dalam bidang saya. Dengan begitu, saya ingin memberikan istana terbaik untuk kedua orang tua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mirta Nisha Sasnaregita, mahasiswi semester 2 PG MI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini usia saya 18 tahun. Sebagai mahasiswi semester 2, berbicara mengenai target, pasti setiap orang memiliki keinginan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Target saya 5 tahun ke depan adalah lulus dalam jenjang perguruan tinggi. Bukan hanya sekedar lulus, tapi saya ingin lulus dengan prestasi yang memukau. Kemudian bekerja untuk membantu orang tua dan mulai mencoba berinvestasi dengan hasil kerja saya sendiri. Adapun 10 tahun ke depan, saya sudah menjadi guru atau dosen. Saya sudah menikah, sudah berkeluarga. Intinya saya ingin membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, itulah planning 5 tahun saya ke depan dan 10 ke depan nanti. Semoga tercapai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sabtu 13 Maret 2021.
Halo, perkenalkan, nama saya Ilana Rosa Zahra. Umur saya saat ini 18 tahun. Pada 5 tahun ke depan, saya sudah menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah mempunyai bisnis baju yang saya jual melalui online shop. Pada 10 tahun ke depan, saya sudah mempunyai butik sendiri dan berkembang sangat pesat. Saya juga sudah menikah dan saya memiliki 1 anak. Saya sangat sayang kepada anak saya. Itu semua adalah impian saya 15 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah dari kelas 2B. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bahwa harapan saya 5 tahun ke depan adalah saya sudah menyelesaikan studi S1 saya, atau 5 tahun ke depan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diri saya untuk langkah sukses kehidupan saya selanjutnya. Adapun pada 10 tahun ke depan, saya menginginkan telah menyelesaikan studi S2 atau saya sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil dan telah memiliki rumah beserta kendaraan pribadi, dapat mengunjungi negara-negara impian saya atau bisa menunaikan ibadah haji atau umroh bersama kedua orang tua saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.